Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya. Namun, kompilasi para nabi dan rasul tersebut telah berlalu. Beberapa benda telah ditemukan dan mengungkapkan para nabi dan rasul telah meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu, apa sajakah barang-barang peninggalan para nabi dan rasul tersebut? Nah, berikut 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi dan rasul. Simak sajiannya dalam video berikut. Namun, sebelum lanjut, mari sebarkan syiar Islam dengan menekan tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, baju gamis bekas Nabi Muhammad SAW. Meski tak pernah melihat secara fisik dengan Nabi Muhammad, setiap hari umat Islam terus berdoa dan menyebut namanya dan mengakuinya sebagai Rasulullah. Namun keberadaannya bagi umat Islam begitu nyata lewat peninggalan ajaran dan hadisnya. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa disaksikan saat ini adalah baju gamis beliau. Sepotong pakaian Rasulullah tersebut masih tersimpan dan sempat dipamerkan di Masjid Hirkai Sarif, Istanbul, Turki pada bulan Ramadan. Saat kekhalifan Islam berkuasa, mereka berupaya mengumpulkan berbagai peninggalan Nabi Muhammad SAW, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan mulai tahun 1517. Sebagian artefak peninggalan Rasulullah dibawa kita oleh khalifah ke Istanbul, di mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Setelah kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintahan Turki mengambil alih artefak tersebut dan menyimpan di istana Topkapi. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran kepada kita tentang para nabi pada saat itu. Semoga dengan adanya koleksi seperti ini dapat menambah kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, telapak kaki Nabi Muhammad SAW yang tercetak batu. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul terakhir bagi umat Islam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengalami satu peristiwa fenomenal, yakni Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan dalam Al-Quran itu menghasilkan perintah salat kepada umat Nabi Muhammad. Dalam perjalanan itu dikisahkan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di batu. Cetakan kaki di batu itu kemudian dipisah dan disimpan di tempat berbeda. Kedua cetakan telapak kaki itu disimpan di istana Topkapi dan satu lagi di komplek Masjid Al-Aqsa. Hingga saat ini sahabat beriman masih bisa melihat langsung peninggalan Nabi kita Muhammad SAW di Turki dan Yerusalem. Yang ketiga, kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan tempat barang-barang peninggalan para nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan di dalam ruang bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. Nah, barang-barang peninggalan tersebut diantaranya kunci-kunci Ka'bah. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Suku Al-Saibah atau Bani Saibah diberikan kunci-kunci itu untuk situs suci oleh Nabi Muhammad SAW. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau dan dibordir oleh benang berwarna emas. Kuncinya tersebut dari bahan besi sepanjang 35 cm. Namun, hingga sampai saat ini kunci Ka'bah telah berbeda menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni tersebut disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Saibah. Semoga saja kita memiliki kesempatan untuk bertandang dan beribadah ke tanah suci ya sahabat beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Istana Nabi Daud. Dalam kisah Nabi Daud alaihi salam berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, yaitu prajurit bertubuh besar yang disamakan 4 kali tubuh manusia biasa, yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Nabi Daud. Sebuah studi arkeolog menemukan bahwa bukti kerajaan Daud pernah berkuasa di daerah Israel. Karena setelah memenangkan pertempuran itu, Nabi Daudlah yang menjadi raja Israel. Kisah ini membuahkan penelitian mengenai kerajaan Nabi Daud. Para peneliti Universitas Hebrew Israel mengklaim telah menemukan istana Raja Daud di Yerusalem.
Di samping itu juga ditemukan beberapa benda seperti keramik serta tulang binatang. Hingga kini penemuan ini masih menjadi perdebatan publik. Yang kelima, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Sahabat beriman, dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam berupa tongkat kayu. Bagian populer ketika mendengar kisah Nabi Musa alaihi salam adalah saat beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara Mesir saat itu. Saat terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan mukjizatnya, yakni tongkat. Melalui tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Fir'aun untuk membelah Laut Merah menjadi jalanan hingga bisa dilewati oleh umat Bani Israel. Air Laut Merah pun terbelah sehingga bisa dilalui Nabi Musa pengikutnya untuk menyeberang. Nah, tongkat Nabi Musa itu dipercaya tersimpan dalam benda yang disebut dengan The Ark of Covenant. Itulah peninggalan dari Nabi Musa alaihi salam. Semua di muka bumi ini sudah diatur sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, penemuan kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris, yang merupakan keturunan ke-9 dari Adam. Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Nabi Nuh merupakan salah satu rasul yang diutus untuk mendakwai kaumnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan bahtera atau kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dan umatnya menaiki kapal itu untuk menghindari banjir besar yang kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istri. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya. Sisa perahu Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3.900 meter di sebuah gunung di Turki. Kelompok penelitian dari Cina inilah yang tergabung dalam Noah Ark Ministries International yang berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Agri atau Arab di Turki. Para peneliti ini berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil beberapa foto dari spesimen kapal tersebut. 7. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Institut Pencarian Arkeolog Alkitab atau BASE yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisikan 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tabut Perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog BASE, kitab Tabut Perjanjian itu pertama dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah peti yang di dalamnya terdapat 2 batu berisi 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam di Gurun Sinai. Peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Tabut tersebut ditemukan oleh arkeolog bernama Ron Wyatt di Gua Yeremia, Israel. 8. Penemuan bagian kereta kuda Fir'aun di Laut Merah. Kisah mujizat Nabi Musa alaihi salam yang membelah lautan dengan tongkatnya untuk menghindari kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, ini merupakan bangkai kereta tempur yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Ron Wyatt menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat bukti adanya dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan kerangka para tentara Raja Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, dan tulang tersebut dilansir berumur sekitar 3.500 tahun yang silam. Kereta Fir'aun yang terlihat di dasar Laut Merah dengan posisi kereta berdiri dan tertutupi karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda kereta kudanya. 9. Pedang Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman, kalau benda berupa pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melawan musuhnya di beberapa tempat. Yang paling populer adalah pedang Al-Matur, pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Panjangnya sekitar 100 cm, pegangannya terbuat dari emas berbentuk 2 kepala ular. Ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. 10.
mangkuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kesederhanaannya, bukan hanya dalam hal makanan, tapi juga perlengkapannya. Meskipun menjadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangatlah bersahaja. Salah satu peninggalan beliau yang masih bisa disaksikan adalah mangkok berbahan tembaga yang digunakan untuk membasuh wajah. Mangkok tersebut disimpan pada Masjid Hard Object-nya Rusia. Sahabat beriman, seperti itulah penemuan-penemuan yang dipercaya peninggalan para nabi. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilap mohon dimaafkan. Mari membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.